Shalom, jumpa kembali dengan saya, Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya di dalam program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ke-11 dari seri pelajaran yang judul besarnya berjudul Keselamatan Hak Istimewa Tuhan Yesus, bukan hak manusia. Hari ini kita akan cermati judul kecilnya, bagaimana keselamatan orang-orang baik yang bukan beragama Kristen. Saudara, kita melihat sesungguhnya yang ada di sekeliling kita ada banyak umat ciptaan Tuhan juga, manusia-manusia yang berperilaku baik, benar, yang seringkali kita lihat dan menjadikan kita kagum atas mereka. Namun, mereka adalah orang-orang yang tidak beragama Kristen atau tidak beragama Katolik. Saudara, sebagian kecil dalam tanda kutip orang-orang Kristen atau gereja-gereja tertentu memiliki pandangan yang menurut saya, mohon maaf bicara, mereka punya pandangan yang sempit, bahkan picik sekali. Mereka begitu ada pandangan yang berbeda dari kelompok Kristen yang lain yang berkata bahwa semestinya Yesus yang adalah juru selamat dunia, pastilah dia juga mengasihi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, walaupun mereka bukan orang Kristen, bukan menjadi pengikutnya dia. Oleh karena Yesus yang adalah Tuhan sebagai pemilik hukum, sebagai hakim satu-satunya, pasti akan menghakimi mereka secara adil yang di luar pikiran manusia. Dia akan menghakimi dengan adil, dan dia pun menghargai atas segala perbuatan baik dan benar yang dilakukan oleh mereka. Namun, apa yang terjadi? Kelompok kecil dari kelompok orang Kristen ini yang punya pandangan pokoknya bukan Kristen, walaupun berperilaku baik, pasti masuk ke neraka, pasti tidak diselamatkan. Kelompok ini demi mendengar pandangan yang berbeda, seringkali mendadak mereka reaktif. Mereka langsung memberikan respon yang membuat kita bingung. Mereka berkata, buat apa kalau begitu kita menjadi orang Kristen kalau ternyata di luar agama Kristen juga ada yang diselamatkan. Saudara, saya ingin ingatkan kepada Anda, hati-hati. Yesus yang adalah Tuhan, ketika dia datang ke dunia, dia mengasihi dunia. Bukan cuma mengasihi Anda dan saya
sebagai orang Kristiani atau sebagai umat Katolik. Bukan cuma itu. Kenapa? Karena Dia juga adalah Allah yang menciptakan semua bangsa yang ada di dunia ini. Saudara, mari saya ajak kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan saja, agar supaya firman Tuhan ini yang akan berlaku sebagai hakim yang adil. Saudara, dua bacaan saya mau bacakan buat saudara. Yang pertama dulu, Wahyu pasal 22 ayat 12 dan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman-Nya. Sesungguhnya aku, huruf besar, datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, aku siapa? Aku adalah Alfa dan Omega, adalah Tuhan Yesus, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Nah, saudara, lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, yang menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Dia adalah pemilik hukum, sekaligus dia satu-satunya hakim yang nanti akan menghakimi orang hidup dan mati dan menentukan orang per orang harus ke neraka atau harus ke surga. Dia berkata, dan aku membawa upahku, ayat 12, untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, saudara, berarti Yesus Tuhan nanti menghakimi orang-orang hidup untuk menentukan neraka dan surga itu lewat perbuatannya. Dan perbuatan setiap orang yang baik maupun yang jahat itu berarti untuk Tuhan, supaya Tuhan bisa menilai dan Tuhan bisa memutuskan keputusannya, penghakimannya dengan seadil-adilnya. Saudara, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-10 berkata demikian. Sebab jika kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, firman Tuhan memberikan petunjuk buat Anda dan saya. Ternyata nanti setiap orang ketika mati, dia pulang rohnya menghadap kepada Tuhan. Ternyata sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, yaitu sesuai dengan yang dilakukannya, yaitu perbuatan dalam hidupnya ini, perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Saudara, sehingga dengan demikian kita tahu bahwa Tuhan nanti menghakimi setiap orang sesungguhnya lewat perbuatannya. Walaupun kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, pengikut Kristus, kita pun tahu karena ada banyak ayat Alkitab yang memberikan anugerah kepada hidup saudara dan saya, dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan itu. Kenapa kok seperti itu? Karena kita menyadari perbuatan baik kita, perbuatan benar kita, yang dengan rajin telah kita lakukan sebanyak-banyaknya menjadi berkat bagi banyak orang, itu membuat kita tetap yakin segala perbuatan baik dan benar itu tidak cukup untuk membawa kita boleh selamat tanpa pertolongan juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita justru berharap, kita tahu lewat belas kasihannya, lewat kasih karunia-Nya, iman kita kepada Dia, kita diselamatkan oleh iman itu tadi. Nah, saudara, keselamatan daripada saudara-saudara kita yang lain tetap adalah keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Hanya saja nanti kita akan bahas
lewat video-video yang selanjutnya, keselamatan macam seperti apa yang mereka terima, dan keselamatan seperti apa yang saudara dan saya akan terima sebagai anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara, saya tetap berkeyakinan di luar orang Kristen, di luar orang Katolik, Yesus yang adalah Tuhan dan Sang Juru Selamat itu pun berkenan Dia menyelamatkan orang-orang lain juga karena perbuatan yang baik dan benar yang istimewa yang dilakukan oleh orang-orang itu telah menjadikan Dia kagum bahwa apa yang dilakukan oleh mereka belum tentu saudara dan saya itu mampu untuk melakukannya. Nah, saudara, saya muncul pertanyaan. Ketika orang-orang Kristen kemudian reaktif menanggapi pandangan bahwa Yesus yang adalah Juru Selamat juga menyelamatkan orang di luar Kristen dan Katolik, saya bertanya, sesungguhnya kalau Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat menyelamatkan orang di luar Kristen dan Katolik, ada kerugian apa di dalam hidup saudara yang tidak setuju dengan pandangan ini? Bukankah keselamatan yang Dia janjikan kepada Anda dan saya sudah digenapi, diberikan? Terus kenapa kita harus sepertinya tidak setuju ketika Kristus melakukan tindakan yang bersifat kemurahhatiannya Dia begitu menonjol? Bukankah keselamatan adalah hak istimewanya Dia? Bukankah keselamatan adalah miliknya Dia? Sehingga Dia akan berkata kepada saudara dan saya, bukankah aku bebas mempergunakan yang menjadi milikku? Kenapa engkau kemudian reaktif? Kenapa engkau iri hati? Apakah engkau iri hati gara-gara aku adalah Tuhan yang bermurah hati kepada sesama yang lain karena mereka pun juga adalah umat ciptaanku? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentunya akan berpikir, kenapa? Bahkan ada sebagian daripada orang Kristen kelompok ini justru berkata, wah, kalau begitu buat apa kita jadi orang Kristen jika di luar Kristen ternyata juga ada keselamatan? Nah, saudara, saya ingin nasihati kepada saudara yang punya pendapat seperti ini. Saudara, jika engkau tidak menjadi Kristen, sangat berbahaya. Anda telah berspekulasi terhadap keselamatan hidup kekal diri saudara masing-masing. Jangan merugikan dirimu sendiri, tetapi kerjakanlah keselamatanmu dengan rajin, dengan tekun, dan penuh dengan ketaatan. Kenapa? Karena menjadi orang Kristen ternyata adalah anugerah, di mana Tuhan Yesus berkata, Dia bilang bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Sehingga dengan demikian, bukan secara kebetulan engkau menjadi pengikut Kristus, oleh karena engkau adalah orang yang terpilih oleh Dia untuk diselamatkan. Kenapa? Kalau Anda berkata seperti itu, saudara, hati-hati. Orang baik di luar sana yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus adalah orang yang betul-betul melakukan perbuatan baik dan benar yang sangat mengagumkan hati Dia. Sedangkan jujur aja ada begitu banyak orang Kristen, umat Katolik yang tidak banyak melakukan perbuatan yang menakjubkan, tidak banyak melakukan perbuatan yang benar-benar baik dan benar menjadi berkat untuk banyak orang. Nah, untuk itulah kasih karunia daripada Kristus itu telah turun kepada saudara dan saya hingga kita itu dibenarkan. Nah, saudara, kata dibenarkan bukan berarti kita benar, tetapi masih ada begitu banyak di sisi-sisi kehidupan kita yang penuh noda dosa, penuh cacat dan celah. Namun oleh karena engkau adalah anak Tuhan, maka kasih karunia ini turun hingga apa yang sesungguhnya masih penuh dengan noda, cacat, celah, itu oleh Tuhan tidak diperhitungkan sebagai sebuah kesalahan, tidak diperhitungkan oleh Tuhan sebagai sebuah dosa.
Tetapi belas kasihannya menutupi segala kelemahan kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita adalah anak-anak Allah yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Sehingga dengan demikian kita dimudahkan, kita diberi belas kasihan, dan kita mendapatkan fasilitas daripada Allah. Oleh karena kita anak dan mereka bukan, tentunya Tuhan akan memperlakukan sangat berbeda antara anak dan yang bukan anak. Nah saudara, juga dia mengingatkan kepada saudara-saudara dan kepada kita yang punya pandangan yang salah, di mana di dalam Yakobus pasal yang keempat itu mengingatkan kepada kita semuanya. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ke-12 berkata demikian, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Saudara, siapa? Adalah Yesus. Kenapa kok Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan yang memberikan peraturan, Tuhan yang memberikan hukum, dan Tuhan yang memberikan hukum sekaligus adalah Tuhan yang menjadi hakim satu-satunya. Tidak ada hakim yang lain, tidak ada nabi yang lain, kecuali hanya di dalam nama Yesus. Oleh karena itu, keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, tidak ada yang lainnya. Nah saudara, kemudian kalimat berikutnya dikatakan demikian, mengingatkan buat saudara dan saya. Tetapi siapakah engkau? Hai manusia, siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia. Nah saudara, bukankah engkau adalah manusia yang nantinya juga akan dihakimi oleh Allah yang sama. Oleh karena perbuatan baikmu atau perbuatan baikmu itu akan mendapatkan upah lewat kehidupanmu selama engkau hidup di dunia ini. Saudara, Tuhan ingin ingatkan, siapakah engkau? Tidak usah ikut-ikut soal keselamatan, urusanku. Keselamatan adalah hakku istimewa. Manusia siapapun tidak berhak menentukannya. Semua aku yang menentukan, karena aku adalah Tuhan yang memiliki hukum dan aku satu-satunya Tuhan yang menjadi hakimnya. Shalom. Kita berjumpa pada video yang selanjutnya. Haleluya. Amin.